Pemberontakan selama bertahun-tahun di Tianbao menyebabkan kemunduran dinasti Tang yang cepat. Pemberontakan berakhir setelah 7 tahun dan menyebabkan tidak adanya hukum yang jelas, sehingga terjadi kejahatan di mana-mana. Karena hal itu, pemerintah memberikan bayaran sangat tinggi bagi siapa saja yang dapat menangkap buronan yang dicari oleh pemerintah. Hingga muncullah seorang pemburu buronan yang bernama Chen, yang saat itu sedang membawa buronan di atas kudanya. Walau dia tak dapat melihat, namun pendengaran, penciuman dan keahliannya menggunakan senjata tak perlu diragukan. Dia sangat brutal dan sadis, bahkan tak ada satupun penjahat yang dapat kabur darinya. Cuaca yang begitu terik, Chen tak sengaja bertemu dengan wanita pembuat anggur bernama Nian. Chen yang sangat menyukai anggur meminta Nian untuk memberikannya anggur dan membelinya dengan harga berapapun. Namun Nian dengan baik hati memberinya secara gratis dan meminta Chen untuk singgah di rumahnya lebih lama karena melihat Chen begitu kasihan dan terlihat seperti musafir. Di samping itu juga, kebetulan hari ini Nian akan menikah dan banyak sekali anggur yang disediakan untuk para tamu. Singkat cerita, pesta pernikahan berlangsung dengan suasana yang begitu ramai dan banyak warga yang ikut senang. Beberapa saat kemudian, para warga menjadi ketakutan dan memilih untuk pergi saat kedatangan saudara Nian kandung yang bernama Nijun. Sudah bertahun-tahun Nijun tak pulang ke rumah dan membuat Nian begitu senang melihat abangnya masih hidup. Nijun merupakan seorang pendekar pedang yang cukup disegani, bahkan tak segan-segan membunuh orang jika ada yang menyakiti Nian. Saat warga memilih pergi, hanya Chen seorang yang masih asik minum anggur di rumah Nian. Melihat itu, Nijun menegur Chen dan berusaha mengintimidasinya. Tapi Chen berbalik membuat Nijun terdiam saat Chen memperlihatkan dirinya dapat menguasai pedang. Lalu Chen memilih pergi dan meninggalkan mereka semua. Beberapa jam kemudian, rumah Nian dihampiri oleh seorang pangeran bernama Yuan dan ajudannya yang bernama Qifeng. Usut punya usut, Yuan sudah membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya dan tersisa Nijun seorang yang berhasil kabur dari kejarannya. Walau Nijun berjanji tidak akan membocorkan rahasianya, Yuan memilih untuk membunuh Nijun dan merudal paksa Nian karena sudah tidak tahan melihat kecantikannya. Saat akan badai, Cheng yang khawatir dengan Nian mencoba mencarinya. Namun Cheng menyadari kalau Nijun telah dibunuh dan dia menemukan Nian dalam kondisi selamat saat Yuan gagal mematahkan leher Nian. Esok harinya, Cheng pergi ke kantor polisi untuk menukarkan buronan dengan uang. Karena penampilan dan matanya, Cheng diremehkan oleh kepala polisi yang bernama Quan, karena bagaimana bisa orang buta dapat mengenali wajah buronan tanpa melihatnya. Namun semua polisi di sana terdiam saat Cheng berhasil melumpuhkan buronan lain yang merupakan salah satu dari polisi di sana. Setelah mendapatkan uang, Cheng memohon kepada Quan untuk menginvestigasi rumah Nian karena telah terjadi pembantaian. Tak lama, Quan bersama anak buahnya mendatangi rumah Nian dan melakukan investigasi. Mereka menemukan panah bertuliskan Yuan dan menyadari kalau pembunuhan itu disebabkan olehnya. Quan memutuskan hanya membantu menguburkan korban dan memilih tidak melanjutkan investigasi. Quan juga berkata agar Nian melupakan masalah ini. Mendengar bacotan Quan barusan, Nian marah
dan memaki Kuan. Karena bagi Nian, dia hanya ingin keadilan untuknya. Nian juga berkata, jika Kuan tidak dapat menolong, maka Nian sendirilah yang akan mencari keadilan itu sendiri. Tak mau nama keluarga Yuan menjadi jelek, Kuan berdalih dan menyalahkan Nijun karena telah membunuh anak buah Yuan. Sehingga Yuan terpaksa membunuh Nijun dan suami Nian. Kuan juga menangkap Nian agar Nian tidak membocorkan kejadian itu kepada semua orang. Di tengah perjalanan, karena peduli dengan Nian, Cheng menghentikan Kuan karena berperilaku tidak adil dan semena-mena. Kuan memperingatkan Cheng untuk tidak ikut campur dengan urusannya dan memilih melanjutkan perjalanan. Hal itu membuat Cheng murka hingga dia terpaksa melumpuhkan semua polisi itu. Setelah dibebaskan, Nian memohon kepada Chen untuk membunuh Yuan beserta pengikutnya. Bahkan Nian akan membayarnya berapapun yang Cheng mau. Cheng menolak karena dia bukanlah seorang pembunuh. Mendengar itu Nian terus memohon, walau Cheng tidak mau membunuh mereka. Dia meminta tolong agar Cheng mau membawanya pergi ke Luoyang, tempat di mana Yuan tinggal, dan mencari keadilan untuknya. Karena kasihan, akhirnya Cheng menerima permohonan itu. Saat istirahat, Nian terus bercerita tentang kehidupannya yang sedih, dan sekarang dia hidup sebatang kara. Mendengar hal itu, Cheng berusaha menenangkannya dan mengingatkan Nian untuk tidak putus asa. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Luoyang, sebuah kota yang ramai dan lebih elit. Sebelum Nian pergi, Cheng memberitahu tempat di mana Nian dapat melaporkan masalahnya. Mendengar kebaikan Cheng, Nian memberikan anggur terakhir buatannya untuk Chen, lalu pergi. Di lain tempat, ada seorang wanita cantik bernama Qin, yang boleh dikatakan seorang kembang desa dan banyak dipuja oleh para pria di sana. Bahkan dipercaya kalau Qin juga ahli dalam mengobati orang. Tak disangka, kalau ternyata dia adalah teman dekat Cheng, dan selama ini mereka bekerja sama untuk mendapatkan banyak uang dari hasil menangkap buronan, di mana Qin mengirim seorang pengintai untuk mencari buronan pemerintah, dan setelah mendapatkan informasi, Qin akan memberitahu Chen untuk menangkap buronan itu. Uang yang didapat akan mereka bagi dua, di mana Qin ingin menikmati kehidupan seperti orang kaya, sedangkan Chen untuk biaya operasi kedua matanya. Qin memberikan tugas terakhir kepada Chen dengan bayaran yang cukup besar. Jika berhasil, maka uang tersebut bisa Chen gunakan untuk biaya operasi. Esok harinya, Qin kedatangan tamu yang bernama Kong dan meminta Qin untuk mengobati tangannya yang tertancap sebuah pisau. Kong bercerita kalau ada seorang wanita yang pergi ke istana Jenderal Guo dan terus memaki Yuan sambil berulang kali mengucapkan kalau Yuan seorang pembunuh. Karena merusak suasana, ayah Yuan memerintahkannya untuk mengusir wanita itu. Saat Kong berusaha membawanya keluar istana, dia malah ditusuk menggunakan pisau dan wanita itu sekarang ditangkap oleh Qifan. Cheng yang mendengar cerita barusan, dia menyadari kalau wanita itu adalah Nian. Cheng langsung mematahkan kembali tangan Kong, lalu mengusirnya. Setelah Qin tahu kenapa Cheng melakukan hal barusan, Qin marah dan meminta Cheng untuk tidak ikut campur dengan masalah yang menyangkut keluarga Yuan. Qin mengingatkan, jika Cheng berusaha mengusik keluarga Yuan, akan dipastikan Cheng akan mati. Karena Yuan akan menikahi Nona Guo, putri dari Jenderal Guo, sehingga mereka akan memiliki banyak prajurit, dan tidak mungkin Cheng melawannya seorang diri. Perlu diketahui, kalau keluarga Guo sangat berpengaruh di kota itu, bahkan mereka kebal hukum. Cheng tidak peduli dengan peringatan Qin, dan tetap dengan pendiriannya. Karena Cheng tetap ngeyel, akhirnya Qin memutuskan mengusir Cheng dari rumahnya.
Di tengah perjalanan, Chen singgah di sebuah tempat perjudian. Walau Chen buta, tapi dia berhasil menang berkali-kali hingga membuat semua orang kagum dengannya. Bahkan Chen dengan mudah menyadari kalau dirinya ditipu oleh Bandar yang berusaha mengalahkannya karena si Bandar terus merugi. Mendengar keributan, si pemilik keluar untuk melihat situasi. Ternyata si pemilik adalah Qifeng, yang tidak lain adalah ajudan Yuan. Qifeng mengenalkan dirinya kepada Chen dan meminta maaf atas perilaku curang si Bandar. Mendengar itu, Chen teringat dengan ucapan Kong dan dia memilih untuk pergi dari tempat perjudian sambil membawa uang hasil judinya. Karena dia yakin Qifeng tidak akan membiarkannya kabur dan menjadi kesempatan bagi Chen untuk menanyakan keberadaan Dian. Beberapa saat kemudian, benar saja, Qifeng dan anak buahnya menghentikannya dan berusaha membunuhnya. Tak ada 10 detik, Chen berhasil melumpuhkan mereka semua dan menyiksa Qifeng agar dia memberitahu keberadaan dia. Setelah mendapatkan lokasinya, Chen langsung pergi ke sana, di mana Nian disembunyikan di tempat mayat. Belum sempat menemukan Nian, Chen diserang oleh prajurit Yuan yang bernama Pansan. Karena Chen susah mendengar gerakannya, Chen lalu menyemburkan arak ke tubuh Pansan agar mudah dikenali. Setelah Chen berhasil melumpuhkan Pansan, dia berhasil menemukan Nian dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana Nian dikurung dan tangannya ditusuk menggunakan sebuah besi hingga Nian akan mati secara perlahan karena kehabisan darah. Nian berkata kalau Yuan memaksa dirinya untuk mengatakan kalau Nianlah yang bersalah, sehingga nama keluarga Yuan tidak dicap buruk. Mendengar itu, Chen marah, lalu menghunuskan pedangnya hingga membuat Pansan mati seketika. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Chang membawa Nian ke tempat Qin untuk diobati. Karena situasi yang semakin memburuk, Chang meminta Qin untuk membawa Nian keluar kota. Mendengar itu, Qin berkali-kali memohon agar Cheng tidak melawan keluarga Yuan. Tapi Cheng tetap dengan pendiriannya untuk membantu Nian mendapatkan keadilan dan tak peduli seberapa banyak orang yang akan dia lawan. Walau selama bertahun-tahun mereka menjadi pemburu buronan, mulai dari sekarang, Chen lebih memilih untuk membantu orang yang tertindas mendapatkan keadilan. Cheng juga menyadari kalau Qin selama ini berbohong, di mana mata Chen sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Cheng tahu kalau maksudnya baik dan agar Cheng tetap memiliki semangat hidup setelah mengalami kebutaan. Namun Cheng sekarang lebih memilih untuk menjadi orang buta selamanya, agar dia tidak melihat kejahatan dan tidak adilnya dunia bagi orang kecil. Mendengar ungkapan hati Cheng barusan, akhirnya Qin luluh. Esok harinya, Cheng mengantarkan Qin dan Nian ke perbatasan. Cheng berjanji kalau dirinya pasti selamat dan akan menyusul mereka jika urusannya sudah selesai. Cheng juga meminta Qin jika Nian sadar, beritahu dirinya kalau Chen akan membalaskan dendamnya, sehingga Nian masih memiliki keinginan untuk hidup. Cheng kembali ke rumah Qin untuk menemui Qifeng yang telah dia sekap kemarin. Cheng menyiksa Qifeng menggunakan sebuah benang yang dia ikatkan di bagian tubuhnya hingga merobek kulitnya, agar dia mau bercerita kenapa Yuan membunuh Nijun. Karena tak kuat menahan rasa sakit tersebut, akhirnya Qifeng bercerita, di mana bermula dari Nona Guo yang memberikan syarat kepada Yuan jika ingin menikahinya. Nona Guo meminta banyak perhiasan, namun kondisi keluarga Yuan yang saat itu sedang terpuruk. Akhirnya Yuan melakukan hal gila, di mana dia memerintahkan anak buahnya, termasuk Nijun, untuk menggali makam para raja terdahulu yang terdapat banyak perhiasan. Setelah mendapatkannya,
Yuan membunuh semua anak buahnya karena takut mereka akan membocorkan kejadian itu. Oleh karena itu, Yuan mencari Nijun dan membunuhnya saat itu. Mendengar cerita barusan, Qing pergi meninggalkan Qifeng dan mengikatkan benang di leher Qifeng dengan pintu. Di istana, karena kejadian kemarin, Yuan disiksa oleh ayahnya karena telah mencoreng nama baiknya di depan Jenderal Guo. Setelah Yuan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, ayah meminta Yuan untuk membunuh Nian. Yuan lalu bergegas pergi menemui Qifeng, namun dia hanya bertemu dengan si Bandar. Si Bandar lalu bercerita kalau Qifeng telah diculik oleh pria buta yang sangat kuat. Kong yang saat itu berada di sana menyadari dan memberitahu Yuan kalau pria buta yang dimaksud si Bandar adalah teman dari Qin. Mereka langsung bergegas dan tanpa mereka sadari, saat membuka pintu rumah Qin, benang yang sudah diikat oleh Cheng langsung tertarik dan membuat Qifeng mati seketika. Hal itu membuat Yuan semakin murka dan memerintahkan prajuritnya untuk mencari Cheng ke seluruh kota. Di lain sisi, Qin singgah di sebuah rumah, dan saat Nian sadar, Qin meminta Nian untuk pergi menjauh ke arah selatan, sedangkan Qin akan kembali ke kota untuk membantu Cheng. Sebelum Qin pergi, Nian bertanya, mengapa Cheng mau membantunya? Qin hanya menjawab, kalau Cheng tak ingin Nian menderita seperti kehidupan Cheng. Mendengar itu, Nian hanya bisa diam terharu. Di lain tempat, Cheng berhasil menemukan istana Jenderal Guo untuk mengungkapkan kebusukan Yuan. Karena mendapat perlakuan tidak baik dari prajurit di sana, Cheng melumpuhkan mereka semua tanpa ampun. Saat berhasil menerobos ke lantai 2, dari kejauhan Cheng berkata kepada Jenderal Guo dan mengatakan siapa Cheng sebenarnya. Setelah mendengar kebusukan Yuan, Jenderal Guo mengutus prajuritnya untuk membatalkan pernikahan antara Nona Guo dengan Yuan. Sementara Cheng akan pergi ke istana Yuan, lalu membunuhnya. Di sisi lain, di tengah perjalanan, Qin tertangkap oleh prajurit Yuan dan membawanya ke istana Yuan. Qin disiksa oleh Yuan agar dia mau memberitahu keberadaan Cheng. Walau sudah dipanah beberapa kali, Qin tetap tidak mau memberitahukannya. Malah Qin memperingatkan kalau Yuan tak lama lagi akan mati karena telah membangunkan seorang jenderal perang yang sudah lama tertidur. Karena kesal mendengar ancaman Qin, Yuan memutuskan untuk membunuhnya. Tak lama, prajurit Jenderal Guo datang dan menyampaikan pembatalan pernikahan. Karena hal itu, ayah Yuan marah dan kembali menyiksa Yuan menggunakan kayu. Tak terima perlakuan itu dan kesal terus disiksa, Yuan langsung membunuh ayahnya. Esok harinya, Yuan memakamkan ayahnya dan membuat pengumuman palsu, di mana ayah telah dibunuh oleh Qin, sehingga Yuan harus membunuh Qin untuk membalaskan dendamnya. Di samping itu, agar Cheng muncul, Yuan sengaja menaruh mayat Qin di perahu, hingga membuat seluruh orang di kota kaget. Sahabat Qin, yang bernama Yu, langsung berusaha membawa mayat Qin ke rumah. Sementara Cheng yang mendengar berita tersebut, langsung datang ke rumah Qin dan bertemu dengan Yu. Yu lalu menceritakan tentang kematian yang dialami Qin. Mendengar itu, amarah Cheng semakin tak terbendung, hingga Cheng menggunakan baju jirahnya, lalu pergi ke istana Yuan. Tanpa basa-basi, Qing yang awalnya hanya melumpuhkan orang, kali ini dia seperti pembunuh yang haus darah, terus melayangkan pedangnya, hingga semua orang di sana tewas, menyisakan Yuan.
Yuan yang mengetahui Chen hanya bisa mendengar. Dia memutuskan untuk menggunakan panah agar Chen tidak bisa membaca gerakannya. Sedangkan Chen terpaksa menggunakan tubuh prajurit Yuan untuk melindunginya dari serangan Yuan. Ketika melihat Chen akan mati, Yuan lengah dan mendekat, namun ternyata itu tipuan. Lalu Chen menebas beberapa tubuh Yuan dan membunuhnya. Setelah itu, Chen pergi bersama kudanya yang kembali kepada dirinya. Di akhir cerita, walau dirinya sudah menjadi pemburu buronan selama 10 tahun dan telah mengumpulkan banyak uang, pada hari di mana dia berpisah dengan Qin, Chang meminta Qin untuk memberikan semua uangnya kepada Nian agar dia dapat hidup lebih baik. Chang juga meminta Qin untuk mencarikannya tempat agar Nian dapat membuka kedai anggur. Cheng sangat berharap Nian dapat hidup lebih baik agar Cheng dapat menikmati anggur buatan Nian yang sangat enak. Sebelum kematian Qin, dia meninggalkan semua wasiat Chan dalam sebuah kertas untuk Nian. Namun sayang, takdir berkata lain, perjalanan mereka harus terpisah, di mana Cheng memutuskan pergi untuk tetap menyembunyikan identitasnya.